artikulasi bisa digerakkan ke atas dan ke bawah ya, bisa bergerak ya, maksudnya kalau Comchester ini dia lebih lebar ke samping ya. Ini dari serinya Ultraman Dyna, yaitu Guts Eagle Gamma. Halo semuanya, welcome back di Doms, dimana hari ini gue akan nge-review satu pesawat Ultraman lama lagi ya. Ini dari serinya Ultraman Dyna, yaitu Guts Eagle Gamma, jadi pesawat ketiga dari seri Dyna ya. Tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja dari detail boxnya ya. Jadi di bagian depan di sini ada ilustrasi pesawatnya ya dari Guts Eagle Gamma ya. Lalu di sini juga ada logonya ya. Super Guts Machine ya. Jadi serinya pesawat-pesawat ini tuh dari Super Guts Machine SGM. Lalu di sini juga ada logonya Suburaya ya. Jadi dia ini adalah yang menaungi produksinya Ultraman ya, Suburaya. Lalu di bagian atasnya di sini itu ada tulisannya, ini artinya adalah Guts Eagle Gamma. Jadi ada logonya yang mirip Y ya, ini tuh Gamma ya. Ada angka seri 3. Lalu di sini tulisannya itu artinya adalah sayapnya ini tuh bisa digerakin ke atas ke bawah gitu ya. The wings can move up and down. Lalu di bagian kanan bawahnya ada logo Bandai ya. Lalu di sini ada tulisannya Ultraman D Dyna ya. Lalu di bagian bawah ini itu adalah keterangan produksinya dari punya saya, yaitu dari Bandai Jepang tahun 97 ya. Itu adalah tampilan box dari depannya. Lalu kita lihat di bagian sampingnya di sini ya. Di sini ada mukanya si Dyna ya, ada gambarnya Ultraman Dyna di sini, logonya SGM lagi, dan selebihnya informasi yang sama dengan yang ada di bagian depan ya. Lalu kita geser ke bagian sebaliknya, sama ya. Jadi untuk bagian samping-samping boxnya itu dia sama ya. Kita lanjut ke bagian atas boxnya ya. Nah di sini ada yang beda, yaitu di sini ada logonya Super Guts ya. Lalu tetap ya data-data lain ya seperti nomor serinya, SGM, lalu juga penama pesawatnya. Dan yang di sini unik itu adalah dia punya kalau misalnya kita punya dua pesawat lainnya ya, Guts Eagle Alpha dan juga Beta, dia dapat digabung menjadi Super Guts Eagle seperti ini. Lalu kita geser ke bagian bawah. Ini ilustrasinya sama ya. Jadi bagian atas dan bawah boxnya itu sama dengan sama ya. Jadi atas bawahnya sama gitu. Kita lihat di bagian belakang sekarang. Nah di bagian belakang ini dia punya gambarnya pesawat Ultraman ini tuh lebih besar. Dimana kalau misalnya digabungkan sama Alpha Beta dia jadi Super Guts Eagle ya. Di sini artinya adalah kumpulkan ketiganya dan kombinasikanlah menjadi Super Guts Eagle seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian unboxing dan juga review produknya. Oke, kita akan langsung unboxing ya di sini. Kita akan lihat di dalamnya itu seperti apa ya. Nah, ini. Oke, lalu di sini ada beberapa kelengkapan ya. Nah, untuk boxnya akan saya taruh di sini ya. Oke, kita akan lihat dulu isinya apa saja ya. Jadi di dalam boxnya itu ada 3 isi ya. Yang pertama itu kalau punya saya ini dekal atau stikernya itu belum terpasang ya. Jadi di sini ada manual ya. Kita akan lihat detailnya. Lalu ada dekalnya. Lalu juga ada figur pesawatnya. Figur pesawatnya kita taruh dulu ya. Lalu di sini kita akan lihat ke bagian manualnya dulu ya. Jadi manualnya itu seperti ini ya. Ada panduan untuk pemasangan stiker ya. Lalu dia bisa bergerak ya, maksudnya dia bisa dibuka gitu. Lalu di sini adalah panduan untuk bisa gabung menjadi Super Guts Eagle. Belakangnya kosong ya. Oke, berikutnya kita lihat stikernya ya. Stikernya itu seperti ini ya. Di sini ada 8 stiker ya. Ada 8 stiker yang kalau misalnya ini tuh dipasang, dia akan menjadi seperti yang ada di dalam boxnya itu. Ini ya. Jadi warna kuning-kuningnya itu adalah warna stiker ya gitu. Kecuali yang di bagian depannya ini.
Oke, untuk pesawatnya itu seperti ini ya, dia rapi sekali ya, masih belum kepasang stikernya ya. Lalu dia dibungkus dalam gabus ya, seperti ini atau styrofoam itu agar aman. Kita langsung buka aja dan kita keluarkan figurnya. Nah, jadi ini adalah Guts Eagle Gamma ya. Oh sorry, ini masih. Nah, oke. Jadi dia adalah Guts Eagle Gamma ya. Jadi ini adalah pesawatnya ya. Dia cukup berat ya karena bagian tengahnya itu dia pakai part besi ya atau diecast gitu. Oke, kita akan lihat dari yang depan dulu sampai belakang ya. Untuk sayapnya ini dia punya artikulasi bisa digerakkan ke atas dan ke bawah ya, seperti yang kita tahu dari boxnya tadi ya. Lalu untuk materialnya ini karet ya. Jadi sayap-sayapnya ini karet ya, ini juga karet ya. Lalu ini sepertinya ini tuh plastik ya. Nah, bagian diecast-nya itu ada di sambungannya ini. Nah, ini ya. Nah, ini dia besi. Ini dia besi berat banget ya feel-nya. Uh, Lalu di bagian bawah sini dia ada sambungan kalau misalnya kita menyambungkan pesawat-pesawat ini itu kepada Guts Eagle Beta gitu. Jadi dia akan menggunakan ini sebagai kuncian ya atau lock-nya gitu. Nah ini saya perbesar ya. Nah itu seperti ini ya. Nanti akan saya tunjukkan waktu dia gabung dengan Guts Eagle gitu ya. Nah untuk di bagian bawahnya itu dia plastik ya. Ini plastik ya. Detailnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian bawah dia punya 3 roda ya, dan 3 rodanya ini pun besi ya, gitu. 3 rodanya ini besi. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Jadi untuk reviewnya, ini adalah pesawat Ultraman Dana yang paling minim gimmick ya. Jadi kalau misalnya Gas Eagle Alpha itu kokpitnya bisa dilepas, lalu Gas Eagle Beta itu punya bom gitu. Nah, dia cuma gerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah kayak gitu ya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke skala perbandingan ya, di mana saya akan membandingkan Guts Eagle Gamma ini dengan pesawat-pesawat lain dari Ultraman. Nah, di sini sudah ada beberapa pesawat yang akan saya bandingkan ya, dan beberapa itu juga punya gimmick yang sama, yaitu bisa gabung dengan pesawat lainnya gitu ya. Nah, di sini kita akan pertama membandingkan dengan Gutswing Ultraman 3 ya. Itu skalanya seperti ini ya. Masih sama ya, kita lihat dari kokpitnya itu kalau misalnya kita bayangin ada orang masuk itu sama ya. Jadi skalanya itu masih bagus banget ya. Ini kalau misalnya sayapnya saya buka ya. Nah, itu jadinya seperti ini ya. Berikutnya dengan Sig Fighter ya. Nah, Sig Fighter ini wajib ya, karena dia sifatnya itu pesawat yang sendirian sama kayak 3 tadi ya, dan sangat ikonik juga ya. Itu skalanya seperti ini ya. Jadi masih sangat cocok sekali ya. Kokpitnya itu benar-benar skalanya bagus ya. Dia tidak kebesaran atau kekecilan satu sama lain gitu. Nah, berikutnya ini adalah pesawat yang juga mempunyai gimmick bisa bergabung ya dengan pesawat yang lain. Yang pertama ada gun booster dari Ultraman Mebius ya. Jadi skalanya itu seperti ini. Gun booster ini kekar sekali ya kelihatannya ya, sangat-sangat besar sekali, sedangkan yang Kachigel Gamma ini lebih kurus ya gitu, lebih lebih ramping ya. Dan perbandingannya itu seperti ini ya. Jadi dari segi kokpitnya gun booster ini jauh lebih besar gitu. Jadi mungkin skalanya ya mungkin setengah-setengah sedikit lebih besar dari Guts Eagle Gamma gitu ya. Dan berikutnya, ini juga pesawat yang merupakan pesawat ketiga ya, jadi bisa gabung juga, adalah Chrome Chester ya. Jadi untuk Chrome Chester ini skalanya mirip ya. Jadi untuk bisa dilihat dari kokpitnya itu sangat-sangat sama ya. Cuman kalau Chrome Chester ini dia lebih lebar ke samping ya gitu. Nah, seperti ini ya. Skalanya sangat baik sekali ya. Kalau misalnya kalian mau memajang ini berdampingan gitu, itu sangat bagus sekali gitu. Oke, terima kasih itu untuk perbandingan skala ya. Jadi teman-teman kalau untuk yang mau koleksi seri pesawat Ultra atau Ultra Vehicles itu jadi bisa tahu ya perbandingan dari masing-masing pesawat ini ya. Saya ambil contoh saja karena untuk pesawat Ultraman itu sangat-sangat banyak sekali ya. Begitu ya.
Oke, berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan data ya. Jadi data apa saja yang saya bisa tunjukkan ke teman-teman terkait dengan Guts Eagle Gamma ini ya. Nah, untuk data itu saya akan tunjukkan dulu dari data mainannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari data mainan dan juga mainannya sendiri itu sangat-sangat mirip ya. Seperti ini, lalu boxnya juga sesuai ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan ya versi terjemahan dari datanya Guts Eagle Gamma ini setelah ini. Untuk data berikutnya, saya akan menampilkan di episode mana ya pesawat Guts Eagle Gamma ini tuh banyak screen time-nya ya, banyak munculnya, dan juga untuk konsepnya ya. Jadi yang di seriesnya itu seperti ini ya, dan perbandingannya agak-agak beda ya dari segi kokpitnya ya gitu. Lalu di sini ada tulisannya dia akan banyak muncul itu di episode 6 ya. Jadi di episode 6 Ultraman Dyna. Lalu di sini juga ada gambar konsep ya. Jadi kira-kira ilustrasi pertama kali pesawat ini tuh dibuat oleh desainernya di sana itu seperti apa ya. Jadi bentuknya itu seperti ini ya gitu. Saya akan tampilkan ya dari terjemahan dari konsep ini dan juga data yang ada di atas ini itu setelah ini ya gitu. Dan data berikutnya itu dari datanya Ultra Weapons Manual ya. Jadi di sini ada gambarnya Guts Eagle Gamma ya. Lalu di sini kita tahu kalau dia punya senjata di bagian depan ya, di bagian ujung dari bagian ini ya. Dia punya dua senjata laser ya. Dan nah, cekungan ini ya, itu yang menembakkan laser ya kalau misalnya dia menghadapi musuh. Lalu di sini juga ada data ya. Dia punya panjang 13 meter ya, lebarnya 10 meter dan kecepatan maksimumnya itu di Mach 6,5. Kapasitinya dia ada dua orang. Jadi dia bisa dua pilot ya di dalam sini itu ada dua pilot gitu. Dan berikutnya saya akan menunjukkan versi terjemahan dari Ultra Manual Data ini dari Guts Eagle Gamma. Nah, untuk data terakhir itu adalah data properti yang digunakan pada serinya Dyna ya. Jadi properti yang sungguhan digunakan itu untuk kecil gamma itu seperti ini ya. Lalu di sini ada datanya ya, properti ini berukuran 58,5 cm ya dan memiliki lebar 49 cm ya, begitu. Di sini ada keterangannya dituliskan kalau waktu penggabungan ke Super Guts Eagle dia itu tidak memisah ya. Jadi memang benar-benar dia itu seperti yang ada di figurnya, dia dibuka seperti ini ya dan ada penghubungnya seperti ini ya gitu. Lalu di sini ada detail yang menunjukkan kalau di sini ada detail terkait untuk penyambungannya ya. Lalu di sini ada juga untuk roket belakangnya itu dibuat sedetail mungkin katanya seperti itu. Dan ini adalah tampilan dari atas bawah, depan belakang, samping kanan kiri dari properti yang digunakan begitu ya. Berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana Guts Eagle Gamma ini itu bisa bergabung dengan Guts Eagle Beta ya. Nah, di sini gue sudah memiliki dua pesawat ya, jadi Gatsikal Beta dan Gatsikal Gamma. Kita akan gabungkan dua pesawat ini ya, dimana kalau kita lihat dari Gatsikal Beta dia sudah punya semacam pengait ya di sini ya untuk mengunci Gatsikal Gamma waktu dia bergabung ya. Lalu di Gatsikal Gamma sendiri itu dia punya pengait di bagian bawah sini ya. Nah ini ya yang akan mengunci di bagian Gatsikal Beta. Nah, tanpa berlama-lama kita gabungkan, di mana cekungan yang ada di sini itu akan masuk ke pengait yang ada di gasikal beta ya. Nah, dia udah masuk. Dan untuk pengait yang ada di sini itu masuk ke dalam lubang ini ya dari gasikal beta. Nah, dari samping mekanisme penggabungannya itu seperti ini ya, teman-teman. Kita akan gabungkan dengan cara mendorong ini ke depan ya. Nah, seperti ini, maka dia sudah bergabung ya. Ini kalau misalnya tangan saya lepas, itu bagian bawahnya ini tidak jatuh ya, karena memang sudah ditahan sama pesawat yang biru ini, si Beta gitu ya. Oke, itu dan seperti itu penggabungannya ya. Dan berikutnya kita akan melihat
cuplikan-cuplikan atau potongan adegan dari Guts Eagle Gamma ini di serinya Daina ya. Oke, kita lanjut.ガンマ号のコンピューターもハッカーに。ガンマ号のコンピューターを外部から一切遮断。外部回路遮断。よーし、回路遮断。頼むわよ相棒。こうなったらあなただけが頼りなんだから。このKita sudah sampai di penghujung akhir video ini ya. Kita sudah nostalgia sebentar tadi ya. Kita tahu bagaimana pesawat ini tuh ada di serinya Ultraman Daina. Nah, apabila saya ada salah kata dan salah tindakan, saya mohon maaf. Dukung terus channel saya ini dengan cara subscribe dan juga ikuti video-video berikutnya ya. Mungkin akhir kata dari saya sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di next video.